Kemudian ada juga kita bisa lihat modul komunikasi Ethernet, jadi Modbus Ethernet dan Modbus serial bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga modul expansion, saya contohkan sedikit. Misalnya kita akan membahas menambahkan satu digital input. Nah, ini akan secara otomatis alamat address-nya menyesuaikan, jadi persenti 1.0. Nah, kemudian di input programming. Ya, nah, di sini adalah halaman untuk instruksi-instruksi dan program PLC, di mana ini bisa menggunakan bahasa ladder diagram. Di sini kita bisa lihat instruksi-instruksi coil, kontak, atau misalnya timer, counter, ini bisa ada di sini semuanya. Coil, dan lain segala macam. Nah, ini instruksi-instruksi ini tadi sudah dibahas spesifik, akan secara sistematis dibahas di kelas-kelas premium. Oke, ini untuk halaman display biasanya jarang digunakan kecuali ada suatu konfigurasi modul yang ditambahkan. Oke, pada saat, mohon maaf, kita lanjut ke halaman commissioning. Jadi di halaman ini adalah halaman untuk istilahnya commissioning ini mendownload program PLC, ya, PC to controller, atau mengupload program. Selain itu, kalau misalnya kita belajar nih di Creative Station karena simulasi, ini kita bisa menggunakan LAN simulator. Artinya software ini masih bisa digunakan tanpa harus ada perangkat PLC-nya. Saya akan menjawab mungkin satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah melontarkan. Nah, ada satu pertanyaan, apakah bisa memprogram Modicon 221 dengan Jelio Software? Nah, jadi Jelio Software itu sedikit mungkin ya, itu salah satu smart relay, jadi bukan dikatakan PLC ya, dia smart relay, artinya jangkauan kontrol memorinya lebih sedikit dari Modicon 221, tapi softwarenya itu khusus ya. Biasanya kalau Zelio itu Zelio Soft gitu. Jadi kalau Modicon 221 ya mesin expert basic, atau dari versi sebelumnya itu menggunakan software Mesin Basic. Nah, Kak, boleh jelasin lagi Kak soal analog input, contohnya gimana? Nah, nanti teman-teman di pertemuan 4 ya, ketika teman-teman mengikuti kelas premium, ini akan dibahas. Saya akan memberikan suatu simulasi ya. Kita bahas satu sensor yang real di industri, tapi secara singkat. Jadi analog input itu biasanya sinyal-sinyal sensor yang bersifat kontinu, bukan discrete ya, 1 atau 0. Dia memiliki besaran. Biasanya ada temperatur, ada level ya. Nah, itu nanti dari besaran fisis, temperatur yang dirasakan akan dikonvert nanti biasanya menjadi arus atau tegangan yang standar dengan pemrograman PLC. Arus 4 sampai 20 mA, 0 sampai 20 mA, atau tegangan 0 sampai 10 volt. Nah, ketika itu menjadi suatu sensor analog, muncul atau dikonvert menjadi suatu besaran arus dan listrik, modul analog input ini akan menerima, dan nanti programnya akan diolah oleh CPU. Mungkin seperti itu ya pertanyaan teman-teman yang bisa saya jawab. Oke, sedikit saja. Jadi kita di dalam suatu instruksi, atau mohon maaf, di dalam suatu bahasa pemrograman PLC yang nanti akan sering dikenal, itu akan ada standarnya ya. Jadi standar pemrograman PLC itu salah satunya IEC 61131 strip 3. Jadi ini untuk standar umum untuk bahasa pemrograman PLC. Kalau kita lihat di sini ada 2 kategori ya. Jadi ada yang sifatnya text language dan ada yang sifatnya grafik. Nah, seperti kalau misalnya yang teks itu ada instruction list, ada structure text ya. Kemudian untuk di graphic language itu ada ladder diagram, ada sequential function chart, dan kemudian
function block diagram. Jadi secara umum bahasa-bahasa ini yang bahasa pemrograman ini yang akan sering kita temui ketika kita nanti akan memprogram suatu PLC. Lalu di PLC M221 itu bisa menggunakan program ladder diagram dan mungkin istilahnya graph set atau sequential function chart. Lalu sedikit perbedaan apa? Jadi kalau misalnya teman-teman sering atau sudah terbiasa dengan logika relay atau rangkaian listrik kontrol berbasis elektromagnetik, itu akan lebih mudah menggunakan ladder diagram. Tetapi kalau misalnya senang dengan logika-logika AND, OR, atau gerbang logika, itu biasanya nanti teman-teman bisa menggunakan function block diagram. Atau special function chart ini biasanya lebih tinggi karena dia menggunakan blok-blok sequential step-step yang akan dikerjakan. Nah, ini yang sebelah kiri yang sudah saya sebutkan barusan itu berbasis grafik. Nah, untuk yang berbasis teks, itu biasanya ada structure text dan instruction list. Seperti mungkin bahasa-bahasa C, ya, menggunakan instruksi-instruksi if, then, and if, itu berbasis structure text. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu atau merancang suatu program yang tadi sudah saya sebutkan itu menggunakan bahasa ladder diagram. Yang pada dasarnya sebetulnya ada implementasi tersendiri ya, kapan kita harus menggunakan ladder diagram, kapan kita harus menggunakan function block, itu akan menjadi lebih mudah ketika nanti kita sudah disesuaikan dengan penerapan plan yang di industri. Nah, sedikit, jadi di dalam instruksi logika dasar pemrograman PLC, pada umumnya mungkin teman-teman sudah sering mengenal ya, ada fungsi logika AND, ada fungsi logika NAND, OR function, NOR function, atau NOT ya. Nah, ini juga bisa diimplementasikan di program PLC ladder diagram karena ini menjadi suatu fondasi awal ketika kita akan membuat program menggunakan ladder diagram. Nah, seperti contoh ya, saya akan langsung hands on. Kita akan mensimulasikan sedikit ilustrasi logika AND. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada input 1, input 2, dan output yang ada di kolom gambar time chart. Nah, ini menggunakan implementasi AND function di mana terdapat 2 tombol switch dan 1 output yang akan nanti kita simulasikan berdasarkan truth table atau tabel kebenaran yang ada di layar PPT teman-teman Creative People. Kalau disimulasikan implementasi di industrinya, ada mesin stempel atau berdasarkan silinder pneumatik atau hidrolik ya, hidrolik. Jadi ketika nanti ingin mengepres atau mengecap suatu produk, ini harus ditekan tombol kedua-duanya karena bisa jadi kalau misalnya kita hanya menekan tombol 1, akan menyebabkan suatu kecelakaan kerja karena biasanya tangannya lupa masih di dalam masih memasukkan produk ke dalam area pengepresan. Jadi kalau lihat truth table, mesin ini akan aktif pada saat kedua tombolnya ditekan. Ketika misalnya tombolnya salah satu ditekan, itu tidak akan aktif. Nah, sebagai contoh, kita langsung hands on, kita langsung praktek ya ke software mesin Expert Basic untuk mencoba program tersebut. Nah, di sini ada area kontak. Jadi ketika kita lihat di sini kita menggunakan normally open ya dan coil. Kita bisa coba di sini adalah normally open,
kemudian kita pasangkan secara seri, karena gerbang logika N itu jika analogikan ke rangkaian listrik itu seperti saklar yang disusun secara seri. Nah, karena kita tadi sudah belajar sedikit tentang I/O addressing, kita bisa coba menggunakan alamat yang semirip mungkin dengan ini, atau kita bisa juga menyesuaikan sesuai dengan alamat PSI yang tersedia. Seperti contoh, kalau misalnya kita dikonfigurasi menggunakan alamat input expansion module, kita menggunakan alamat %i 1.5. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan alamat input yang ada di PSI-nya, bukan di expansion modulnya, kita menggunakan alamat %i 0.1 sampai i 0.8. Kita bisa menggunakan alamat ini bebas. Kita mau menggunakan di channel nomor berapa. Untuk sederhananya, saya akan membuat yang berbeda dengan alamat di contoh atau example yang saya share. Seperti ini. Misalnya i 0.0, mohon maaf, i 0.0 ini untuk alamat input tombol yang pertama atau tombol hijau ya. Kita akan supaya lebih mudah, ini tombol hijau. Karena kontak dari program ini bisa diberikan komen untuk memudahkan, tetapi address-nya harus menjadi bagian penting di dalam sebuah rangkaian program yang akan kita buat. Kemudian 0.1, mohon maaf, 0.1 ini tombol merah. Ya. Kemudian kita akan mensimulasikan outputnya di 0.1 itu untuk mesin stempelnya atau silinder ya. Nah, lalu seperti saya tadi sudah katakan bahwa penggunaan software mesin expert basic ini tidak harus diintegrasikan dengan hardware-nya. Jadi kita bisa langsung mencoba untuk langsung mensimulasikan. Oke, mohon maaf ya. Kita hapus dulu karena tidak perlu. Untuk properties, ini kita tidak aktifkan karena rasanya untuk proyek simulasi ini kita tidak perlu memprotek programnya. Ya. Ini kita hilangkan mode expansion-nya karena tidak perlu banyak input yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa coba langsung run simulator. Ini akan muncul konsol, di mana konsol ini adalah simulasi I/O dari alamat input, output, analog. Nah, sebelum kita simulasikan, ini kita coba start controller terlebih dahulu. Jadi ini teman-teman yang sudah install software-nya, bisa sambil dicoba ya, teman-teman. Karena software ini teman-teman bisa dapatkan di Web Schneider, tapi nanti untuk instalasi dan konfigurasi lebih lanjut bisa dijelaskan nanti lebih lanjut di kelas kami. Oke, seperti ini contoh berdasarkan truth table. Ketika inputnya ditekan atau berlogik 1 untuk input hijau, tombol hijau dan tombol merah, mesin ini akan aktif. Cara mengaktifkannya di konsol yang muncul. Karena ini statusnya udah run, kita akan tekan i 0.0, berarti di alamat 0. Ini sudah aktif, ya. Kemudian berdasarkan truth table atau berdasarkan tabel kebenaran, mesin ini akan aktif ketika kedua input berlogik 1. Tetapi kalau misalnya salah satu berlogik 0, ini akan mati. Atau sebaliknya, mesin ini akan aktif. Nah,
untuk implementasi dari slide program ini pada mesin press, ini digunakan logika N ini untuk safety ya teman-teman. Jadi biasanya karena mesin yang masih manual suka lupa tangannya masih masuk dan ini bahaya, akan menyebabkan suatu kecelakaan kerja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selain logika-logika dasar yang harus dipelajari oleh teman-teman tentang logika AND, OR, NOR, nah sangat sering ditemui di dasar pemrograman PLC itu adalah rangkaian self-holding atau latching ya, self-holding atau latching, di mana program self-holding ini dia mempertahankan status dia sendiri. Artinya ini banyak digunakan pada program untuk start stop. Contoh, kalau misalnya kita lihat di timing diagram, ya ada input, ada reset input. Nah, push button itu biasanya return with spring atau dia akan kembali ketika kita tekan, kita lepas dia akan kembali statusnya. Nah, ini modelnya menggunakan push button semuanya ya. Push button input dan reset itu semuanya push button. Artinya ketika ditekan dia akan memberikan status atau logic 1, ketika dilepas dia akan kembali ke logic 0. Nah, tetapi untuk rangkaian self-holding ini, ketika dia tekan sekali, dia akan menyimpan status coil tersebut. Karena latching ini biasa dikenal dengan program penguncian. Jadi dia akan mengunci tombol input set pada ladder diagram ini. Nah, tetapi untuk memutuskan atau melepaskan kondisi latching-nya, ini harus diputuskan menggunakan coil normally close. Di mana kalau lihat di timing diagram, pada saat dia diberikan logic 1, sesaat output ini akan mengunci, dan ini akan mati atau padam ketika diberikan logic 1, tetapi ini menggunakan normally close. Kebalikan dari normally open. Kalau misalnya kita langsung hands-on ke software, sambil kita praktek, nah ini kita stop dulu simulasinya, karena ini masih simulasi program yang tadi. Oke, nah teman-teman ini sudah stop ya. Kita bisa langsung menambahkan satu kontak untuk penguncian. Ya, jadi kita tidak perlu merubah program yang tadi, hanya kita rubah input dan reset input, atau kita rubah sedikit komennya ya. Input dan reset input. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini saya sambil mengisi ya. Jadi di atas instruksi sebelah kontak, area atas, itu banyak sekali instruksi-instruksi seperti timer ya, seperti saya contohkan ini. Ada timer, kemudian ada counter, mohon maaf, ada shift bit register, ada counter, dan ini masih banyak ya. Ada blok komunikasi, high speed counter, kemudian di sini ada blok arithmetic, comparison block, dan ada assignment task. Nah, ini program instruksi-instruksi ini akan dibahas nanti di kelas premium. Jadi mudah-mudahan kita bisa masih berjumpa sampai di kelas premium berikutnya. Nah, untuk halaman kembali ke pembahasan, ini untuk penguncian ya, untuk penguncian ini tinggal kita isi dengan alamat coil outputnya. Seperti kita lihat di program ini di coil dikunci dengan alamat 1.0, 1.00. Kalau di PLC Schneider, berarti ini disesuaikan dengan alamat outputnya. Oke, tidak bisa disamakan dengan contoh. Jadi contoh hanya sampel aja. Langsung kita simulasikan ya, teman-teman. Nah, sesuai dengan program atau timing diagram, artinya program latching ini untuk
mempertahankan status kontak coil Q 0.1, kita akan coba kita tekan. Jadi simulasi ini seperti kita menekan tombol ya, tombol input pada digital input. Tetapi karena tadi saya sudah singgung, tombol ini hanya bekerja pada saat kita tekan, dan ketika kita akan lepas tekanan kita, itu akan kembali ke logic 0. Oke, mohon maaf, ini kita belum start ya, di sini belum dirunningkan PLC-nya. Jadi nanti ketika teman-teman mencoba software, awas jangan lupa, jadi teman-teman harus men-start dulu controllernya. Kita balik lagi ke simulasi, kita coba tekan. Oke, mungkin ada kesalahan ya teman-teman. Kenapa? Saya hampir lupa, karena coil-nya harus NC. Jadi untuk mereset dia harus menggunakan, mohon maaf, bukan coil, menggunakan kontak normally close. Jadi kita akan coba lagi line simulator. Berharap tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita start controller. Oke, nah ini. Kita akan coba men-start. Oke, kita lepas statusnya. Nah, ini akan mempertahankan kontak. Nah, sedikit menjawab pertanyaan teman-teman nih. Apakah software-nya umum PLC digunakan di industri? Untuk software, ini pasti sesuai dengan brand-nya ya. Jadi PLC M221, mesin expert, PLC Schneider tipe yang lain, mungkin ada software dengan tipe yang lain. Oke, balik lagi ke topik. Nah, pada saat kita akan mereset posisi ini, kita tekan reset input. Nah, ini mereset. Ini salah satu contoh implementasi dari program latching. Teman-teman, nanti teman-teman bisa mencoba menggunakan software Schneider, mohon maaf, mesin expert basic yang bisa diinstal di komputer masing-masing. Oke, kita balik. Jadi sedikit itu adalah simulasi program dari self holding atau latching, yang ini adalah sebuah program atau rangkaian atau program yang sering ditemukan di berbagai pemrograman PLC. Tapi biasanya apapun brandnya itu akan sangat sering digunakan ya teman-teman. Hanya yang membedakan itu dari segi addressing. Tapi untuk konfigurasi sama. Nah, model self latching ini nanti akan dibahas dengan modifikasi cara yang lain di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ada satu pertanyaan, apakah PLC ini bisa interface berbasis IoT atau PLC ini bisa berkomunikasi dengan web? Nah, tentu untuk PLC tipe M221 ini karena dilengkapi dengan konektivitas Ethernet, nah, ini bisa berbasis IoT dan berbasis web gitu. Jadi nanti interface-nya kalau di pertemuan kali ini kita hanya belajar program. Untuk interfacing IoT web mungkin nanti bisa di lain pertemuan ya, karena platformnya juga berbeda, cara menginstruksinya berbeda, cara pemrogramannya pun berbeda. Oke. Nah, ada suatu pertanyaan, software mesin expert ini hanya support jenis PLC Schneider? Ya, karena produknya produk PLC Schneider kan ya. Jadi ini hanya untuk PLC Schneider, tetapi dikhususkan mesin expert basic ini hanya bisa digunakan untuk kategori yang basic M221. Ketika ada PLC yang tipenya lain, M241, itu biasanya menggunakan software mesin expert, jadi basicnya tidak ada. Kayak gitu. Kemudian, kalau tadi kita berbicara program, itu kan programnya simulasi, Kak. Ya, apakah program PLC ini pada implementasi real terhadap hardware itu bisa di-download
berulang kali jelas. Jadi kita misalnya sambil online program atau misalnya kita sambil coba-coba program, ada kesalahan sistem dalam memprogram PLC, itu bisa diprogram kembali ya, bisa ditimpa atau di-upload gitu. Jadi tenang aja teman-teman, dalam proses pemrograman PLC, teman-teman merancang suatu sistem kontrol, itu biasanya akan ada revisi-revisi atau kesalahan-kesalahan. Artinya program PLC ini bisa digunakan berulang kali, didownloadkan kepada device PLC tersebut. Nah, kemudian mungkin satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Nah, belajar awal enaknya pakai CX Programmer atau PLC Schneider. Yang penting paham konsep tadi ya, seperti instruksi logika N, kemudian latching, kemudian nanti instruksi-instruksi yang bakal saya bahas di pertemuan berikutnya. Pada prinsipnya semua PLC sama. Akan ada instruksi timer, akan ada instruksi counter. Kalau pemrogramannya berbasis ladder akan terdapat kontak-kontak ya, coil, instruksi set reset, aritmatika, ya perbandingan, itu akan ada di berbagai PLC. Hanya yang membedakan apa, Kak? Jadi setiap brand itu akan adaptasi dengan environment software yang digunakan. Seperti mesin ekspor, ya tampilannya seperti ini, kan gitu. Nah, ketika berbicara program CX Programmer atau PLC-PLC yang lain dengan brand yang berbeda, itu paling hanya berbeda dari pengalamatan addressing, kemudian penyesuaian lagi dengan lingkungan platformnya. Nah, jadi dengan apa ya, di CS ini kita menawarkan berbagai banyak brand, artinya mudah-mudahan dengan kita sharing, sama-sama belajar, tanpa harus otodidak, kita bisa langsung menyesuaikan secepat mungkin environment dari software yang digunakan. Terutama CS menyediakan Omron, Schneider, dan Siemens. Oke, sepertinya sudah ya teman-teman menjawab kuisnya. Kita akan lanjut langsung nih ke program yang sangat menarik. Mungkin yang ditunggu teman-teman yaitu merancang program sederhana pengenali lift barang. Nah, lift barang ini sedikit ya kita bercerita. Ketika biasanya sih teman-teman di industri mungkin akan memindahkan suatu barang dari lantai satu atau ke lantai berikutnya, atau biasanya saya pernah mengunjungi suatu restoran, dia memindahkan makanan-makanan yang sudah digunakan dari lantai satu ke lantai dua atau lantai dua ke lantai satu, itu akan lebih mudah karena otomatis ya, tidak perlu menggunakan manpower, orang turun dari lantai dua, nah itu akan memakan biaya dan waktu. Jadi kita akan membahas sedikit program sederhana untuk lift barang. Nah, tapi sebelum kita memulai, biasanya ketika kita akan merancang suatu program PLC atau mendesain sistem kontrol menggunakan PLC, ada beberapa step ya. Yang pertama, kita harus paham dulu nih sekuensial atau aturan sistem yang akan kita buat. Contoh, misalnya kalau misalnya lift lantai 2, kita harus paham dulu, oh berarti hanya 2 lantai, ada tombol apa aja di sana, bagaimana prinsip kerjanya, ada apa aktuatornya, itu harus disesuaikan terlebih dahulu atau dimengerti terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa dipahami dalam bentuk misalnya flowchart atau timing diagram, ini akan turun. Kita harus menentukan input dan output. Nah, tentunya input dan output ini harus disesuaikan dengan PLC brandnya, brand PLC yang disesuaikan. Jadi kalau Schneider ya tadi pakai persen I atau persen Q sesuai dengan sinyal yang diolah. Oke, kemudian untuk yang step ketiga, kita menulis program. Nah, ini sesi ini kita senang sekali nih, kita membuat program menggunakan software mesin export, kemudian kita, kalau misalnya kita ada hardware-nya, step keempat itu kita mendownloadkan program PLC langsung ke hardware. Tetapi kalau misalnya kita tidak tersedia hardware PLC-nya, kita simulasikan ya, menggunakan software mesin export.
Kemudian step kelima, langsung kita merunning sistemnya. Oke, nah ini adalah suatu gambaran rangkaian lib barang sederhana kita akan buat hari ini, di mana ini menjadi suatu output yang sangat menarik, mudah-mudahan ya, di sore hari ini, di mana kita akan membuat lib barang sederhana. Di mana kita posisikan dulu atau kita deskripsikan dulu bahwa lib ini hanya 2 lantai nih, teman-teman. Nah, ketika lib ini posisi di bawah, ruangan lib ini akan menekan limit switch atau semacam saklar yang tertekan, gitu ya. Dan kemudian pada saat si ruang lib ini menuju lantai atas, ini akan menyentuh limit up sebagai tanda bahwa posisi ini sudah di lantai atas. Nah, kemudian ada suatu control emergency. Ini sangat penting, khawatir ketika sensor limit up ini tidak bekerja, apakah ruang lib ini akan terus bekerja sampai ke atas? Kan tidak mungkin ya. Jadi ini harus menjadi suatu input emergency untuk menghentikan putaran motor. Nah, tidak lupa di sini ada tombol start dan stop. Ini digunakan untuk membuat standby, ya, membuat sistem standby on. Lalu ada tombol up dan down. Ini untuk menggerakkan lib ke atas dan ke bawah. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi saya sudah jelaskan di dalam PLC, pemrograman PLC dasar, biasanya logika dasar AND OR, ada latching. Nah, ini juga menjadi suatu konsep yang menjadi konsep dasar dalam pemrograman PLC, yaitu interlock untuk sirkuit pengaman. Jadi motor crane ini untuk mendistribusikan ruang lib ke lantai bawah dan ke lantai atas atau lantai 1 ke lantai 2, tidak mungkin motor ini bekerja secara bersamaan. Artinya ketika motor ini berputar clockwise atau ke arah jarum jam atau misalnya forward, nah ini tidak boleh motor ini bekerja secara bersamaan langsung reverse atau arah yang bergantian. Karena motor ini akan menyebabkan short circuit, bertemunya antar fasa. Artinya menggunakan sirkuit pengaman interlock ini akan mempermudah nih teman-teman untuk mengontrol motor ini secara bergantian, up atau down. Nah, oke ya, kurang lebih seperti itu dari penjelasan prinsip kerja lib barang sederhana. Kita simulasikan hari ini hanya 2 lantai menggunakan konsep interlock. Oke, tanpa berlama-lama, nah kita langsung ke program ya. Tetapi yang menjadi suatu fokus ya atau bahasan menarik di kelas premium nanti, saya akan memberikan suatu benefit menggunakan timing diagram ya. Jadi beberapa case ada yang menggunakan flowchart, ada yang menggunakan timing diagram. Nah, tetapi untuk yang simulasi lib barang sederhana ini kita coba pakai timing diagram. Nah, oke, kita langsung tentukan karena tadi kita sudah mendefinisikan cara kerjanya, kita langsung tentukan I/O di PLC. Misal start stop kita menggunakan alamat %I0.0 ya. Untuk stop I0.1, untuk up I0.2, untuk down I0.3, emergency karena ini digital I0.4, kemudian limit up digital juga I0.5, limit down I0.6, standby on ya. Ini kita menggunakan memori. Tadi sudah disinggung, memori ini adalah suatu alamat address yang tidak dikeluarkan pada modul output atau modul input. Jadi ini hanya bekerja di dalam suatu program internal. Kemudian motor up. Nah, yang tadi sirkuit pengaman, motor ini biasanya ada 2 kontaktor, forward and reverse, yang digunakan untuk putaran motor up dan motor down. Lalu cara
membaca timing diagram ini gimana? Nah, seperti kita contoh, misal untuk sistem ini akan bekerja ketika tombol start ini ditekan. Ya, artinya sistem harus standby terlebih dahulu nih. On, ya. Sistem harus standby terlebih dahulu. Nah, ketika sistem ini sudah aktif, baru lift ini bisa bekerja untuk posisi up atau down. Contoh, I0.1, mohon maaf, I0.2, lift akan digerakkan untuk posisi up. Hanya sekali tekan sesaat. Ini akan aktif. Ini masih standby. Sampai kapan? Nah, sampai limit up tertekan. Ya, limit up tertekan. I0.5. Oke. Pada saat limit up tertekan, ini akan mati. Kita langsung coba secara bertahap menggunakan software Machine Expert Basic. Kita stop controller terlebih dahulu, kemudian stop simulator.